Halo teman-teman, saya Salsabila Afrilia, biasa dipanggil. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas C dengan NIM 230111000120. Tentunya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya oleh Bapak Dr. Sultansyah, SEAK MMMAK SIA. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah, SEAK MMMAK SIA yang telah memberikan materi dengan topik tersebut sehingga saya dapat menambah wawasan tentang topik tersebut, dan tentunya manfaat ini tidak hanya berhenti di saya, karena dengan adanya video ini menjadi manfaat bagi khalayak umum. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak. Sebelum kita masuk ke materi nih, teman-teman tahu nggak sih UMKM itu apa? Jadi, usaha mikro kecil dan menengah merupakan bentuk usaha yang dijalankan secara mandiri, memiliki ukuran yang relatif kecil, dan umumnya ditangani oleh individu, kelompok masyarakat, atau keluarga. Nah, di Indonesia sendiri, keberadaan UMKM memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Tentunya kali ini saya akan membahas penerapan akuntansi biaya pada usaha mikro kecil dan menengah tinjauan Mibesti. Menurut data yang ada pada tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai angka sekitar 61,7%. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Selain kontribusi terhadap PDB, UMKM juga berkedudukan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu penyedia lapangan pekerjaan terbesar di negara ini. Selain itu, UMKM berkontribusi dalam menghimpun sekitar 60,4% dari total investasi. Dengan semua kontribusi tersebut, UMKM tidak hanya menjadi pendorong ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat. Selain berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja, usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering kita ketahui yaitu UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan manfaat pembangunan kepada masyarakat. UMKM bertindak sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi secara keseluruhan, memfasilitasi pergerakan barang dan jasa di pasar lokal maupun nasional. Dengan menjalankan usaha di berbagai sektor, UMKM tidak hanya memberikan pilihan produk yang beragam, tetapi juga menciptakan dinamika pasar yang mendukung keberagaman ekonomi. Pengembangan sektor UMKM memiliki dampak positif yang luas dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara. Tentunya, ketika UMKM tumbuh, para pelaku usaha UMKM menciptakan lebih banyak peluang kerja, sehingga memungkinkan lebih banyak individu untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup para pelaku usaha UMKM. Tentunya usaha kecil ini seringkali lebih mudah diakses oleh masyarakat yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah, menawarkan berbagai kesempatan bagi para pelaku usaha
UMKM untuk berwirausaha dan membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Kontribusi UMKM yang besar ini tentunya terhadap perekonomian di Indonesia seringkali dijadikan sebagai indikator dari pembangunan ekonomi yang sehat. Sebuah negara dengan banyak UMKM yang aktif dan berkembang biasanya menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil. Keberhasilan UMKM dalam beradaptasi dan berkembang di pasar dapat mencerminkan daya tarik investasi di negara tersebut. Gambar ini memperlihatkan distribusi usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia pada tahun 2023 menggunakan variasi warna biru untuk menunjukkan jumlah UMKM di setiap provinsi. Warna biru tua menunjukkan konsentrasi UMKM yang lebih tinggi dengan angka tertinggi mencapai 977.471, sementara warna biru muda menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah. Analisis distribusi ini sangat penting dalam memahami dinamika ekonomi di berbagai wilayah. Provinsi dengan warna biru tua seperti Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan ekosistem bisnis UMKM yang lebih matang dengan infrastruktur yang mendukung dan akses yang lebih luas terhadap sumber daya. Sebaliknya, provinsi dengan warna biru muda mungkin memerlukan intervensi lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Tentunya, pemetaan ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih merata, tetapi juga bagi investor dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan strategis berbasis data. Visualisasi ini memberikan wawasan yang komprehensif terhadap penyebaran UMKM di Indonesia. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Tentunya pada saat ini UMKM telah menjadi sektor usaha yang memiliki peran penting, namun tidak luput dari berbagai masalah. Kira-kira masalah apa saja yang sering dijumpai oleh pelaku UMKM? Yang pertama yaitu terkait dengan masalah akuntansi biaya. Banyak sekali pemilik usaha kecil tidak sepenuhnya menyadari betapa pentingnya pengelolaan akuntansi biaya yang efektif. Dari ketidakpahaman ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan harga jual, produk yang tepat dan bersaing, serta beresiko mengganggu stabilitas finansial usaha para pelaku UMKM. Lalu ada juga ketidakjelasan dalam pencatatan biaya operasional dan produksi, menjadi tantangan signifikan dalam memantau profitabilitas dan efisiensi usaha, yang pada akhirnya dapat menyulitkan perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang yang lebih baik. Sehingga tidak jarang nih para pelaku UMKM terperangkap dalam siklus ketidakpastian yang berkepanjangan. Selain itu, banyak pemilik UMKM mengalami kesulitan dalam menganalisis biaya tetap dan variabel, yang merupakan elemen krusial dalam merumuskan strategi bisnis yang tepat dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Para pelaku usaha UMKM
seringkali hanya mengandalkan pengalaman atau intuisi dalam pengambilan keputusan yang dapat berakibat pada keputusan yang kurang tepat dan merugikan usaha. Keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan mengenai akuntansi juga menjadi hambatan yang signifikan bagi pelaku UMKM karena banyak pelaku UMKM tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, sehingga hal ini menyebabkan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi serta analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, akibat ketidakpahaman ini, para pelaku usaha UMKM seringkali nih tidak dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja usaha. Dalam banyak situasi, pelaku UMKM tidak menyadari bahwa pengelolaan akuntansi yang baik dapat memberikan wawasan penting untuk meningkatkan kinerja usaha, memahami arus kas, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga para pelaku usaha UMKM dapat menghindari potensi kerugian yang dapat mengancam kelangsungan bisnisnya. Selain itu, tantangan ini semakin diperburuk oleh keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun manusia, yang seringkali menghalangi para pelaku usaha UMKM untuk menginvestasikan waktu dan usaha dalam meningkatkan sistem akuntansi yang ada. Oke, beralih ke slide selanjutnya. Di hasil dan pembahasan kali ini saya meninjau UMKM di sekitar kampus, yaitu UMKM Mi Besti. UMKM Mi Besti merupakan UMKM berskala mikro yang bergerak dalam bidang F&B, yang dimana pengelola atau pemiliknya merupakan pengurus yayasan anak yatim, yaitu Yayasan Darun Najah. UMKM Mi Besti ini bertempat di Jalan Trunojoyo nomor 68, Banyuajuh Kamal, Bangkalan, Madura. Nah, nama Mi Besti diambil dari nama kedua pengurus yayasan, yaitu nama ketua yayasan dan bendahara yayasan. Sedangkan Besti sendiri berarti best dan tasty atau rasa yang terbaik. Jadi pemilik berharap Mi Besti adalah mie yang memiliki rasa terbaik. Oke, baik, beralih ke slide selanjutnya. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan pelaku usaha UMKM Mi Besti, diketahui bahwa UMKM Mi Besti tidak sepenuhnya menerapkan standar akuntansi biaya dalam proses memproduksi mie. Pelaku usaha UMKM tersebut hanya menerapkan standar akuntansi biaya pada penentuan harga pokok penjualan untuk menentukan harga minimal dari mie yang diproduksi oleh Mi Besti per unit. Tentunya dalam konteks tersebut, pelaku usaha UMKM Mi Besti terlihat masih mengandalkan pendekatan yang cukup sederhana dalam penerapan standar akuntansi biaya, di mana penentuan harga pokok penjualan atau HPP menjadi fokus utama dalam menetapkan harga jual produk mie pelaku usaha. Penerapan sistem akuntansi biaya yang lebih terstruktur dapat membuka peluang bagi UMKM Mi Besti untuk melakukan analisis kinerja yang lebih efektif, termasuk dalam hal pengendalian biaya dan perencanaan anggaran. Dengan memanfaatkan informasi biaya yang lebih lengkap, pelaku usaha dapat merumuskan strategi produksi yang lebih efisien
seperti pengelolaan stok bahan baku yang lebih baik, pemilihan pemasok dengan harga dan kualitas optimal, serta pengurangan limbah produksi. Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan usaha, di mana pengelolaan sumber daya yang lebih baik dapat membantu pelaku usaha bertahan dan berkembang di tengah tantangan yang ada. Lebih jauh lagi, penerapan standar akuntansi biaya yang lebih komprehensif juga memungkinkan UMKM Besti untuk melakukan evaluasi terhadap produktivitas tenaga kerja, sehingga pelaku usaha dapat mengidentifikasi keterampilan yang perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau pengembangan karyawan. Tentunya dengan cara ini UMKM tidak hanya berfokus pada biaya bahan baku saja, tetapi juga pada investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas produk. Dan pada praktiknya, UMKM di Besti tampaknya belum sepenuhnya mempertimbangkan biaya tersembunyi penting lain dalam akuntansi biaya, seperti kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada bahan-bahan baku. Biaya ini seringkali diabaikan, padahal dapat memiliki dampak signifikan terhadap total biaya produksi. Kerusakan bahan baku baik akibat penyimpanan yang tidak tepat, proses produksi yang kurang efisien, maupun faktor lainnya, tentunya dapat mengakibatkan biaya tambahan yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Tentunya biaya tersembunyi tersebut antara lain kerugian akibat bahan baku rusak atau terbuang yang tidak terdeteksi. Misalnya, ada bahan baku contohnya telur yang sering pecah, atau bahan-bahan yang sudah dihitung seperti tepung misalnya 10 kg harus menjadi bentuk mie minimal 100 porsi, tetapi nyatanya tidak mencapai angka tersebut. Hal ini juga menyebabkan kerugian. Dan berikut hasil wawancara mengenai biaya tersembunyi tersebut. Dengan tidak memperhitungkan biaya kerusakan ini, UMKM Besti beresiko menetapkan harga jual yang tidak mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan, sehingga margin keuntungan yang diperoleh mungkin lebih kecil dari yang diharapkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu keberlanjutan usaha, terutama jika kerusakan bahan baku terjadi secara konsisten. Selanjutnya, pemantauan atau pencatatan kerusakan bahan baku secara rutin dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang efisiensi operasional. Dengan memahami pola kerusakan, pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko tersebut, seperti meningkatkan prosedur penyimpanan, melakukan pelatihan kepada karyawan tentang pengelolaan bahan baku, atau berinvestasi dalam peralatan yang lebih baik. Selain itu, dengan memasukkan biaya kerusakan dalam perhitungan biaya, UMKM Besti dapat lebih akurat dalam merumuskan strategi pengendalian biaya. Secara melakukan perencanaan yang lebih baik, tentunya dapat mengoptimalkan penggunaan bahan baku.
Pada intinya, dengan meningkatkan penerapan standar akuntansi biaya secara menyeluruh, UMKM Mi Besti tidak hanya dapat mencapai kestabilan finansial yang lebih baik, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berubah, sehingga mampu beradaptasi dan berkembang dalam jangka yang panjang. Oke, baik, di bagian penutup ini tentunya secara keseluruhan penelitian yang telah saya lakukan menegaskan bahwa penerapan akuntansi biaya yang efektif dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja UMKM Mi Besti. Tentunya di setiap penelitian ada yang namanya keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus UMKM saja, yaitu Mi Besti, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk semua UMKM di Indonesia. Dan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, sehingga tidak dapat mencakup perubahan jangka panjang dalam praktik akuntansi biaya. Dan harapannya untuk penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti melakukan pendekatan multi kasus dengan melibatkan lebih banyak UMKM dari berbagai sektor industri. Selain itu, peneliti juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode kuantitatif untuk memperkaya hasil penelitian dan memberikan data statistik tentang dampak penerapan akuntansi biaya terhadap kinerja keuangan UMKM.